Mari kita baca bersama 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga mulai. Firman Tuhan berkata di sana, terpujilah Allah dan Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita ini dulu sudah mati karena dosa, tapi kita dihidupkan lewat kematian Kristus dan kebangkitannya. Kenapa kita percaya Yesus? Karena Yesus itu mati untuk kita, saudara. Ya, kalau orang bertanya kenapa Yesus mati, kenapa dia Tuhan mati, memang dia datang untuk mati. Karena zaman perjanjian lama hanya darah yang bisa menghapus dosa. Dan tidak ada lagi darah binatang apapun yang sanggup menghapuskan dosa manusia di bumi karena sudah terlalu kotor. Makanya harus Tuhan sendiri yang turun dalam rupa manusia, mengorbankan dirinya supaya darahnya membasuh dosa dunia. Makanya Yesus dikatakan anak domba Allah, korban yang sempurna. Lalu saudara, dikatakan ketika Yesus mati bagi kita, dia melahirkan kita kembali. Makanya setiap orang percaya harus dilahirkan kembali. Kalau engkau belum lahir baru, berarti engkau belum ketemu Tuhan Yesus. Tanda orang lahir baru adalah hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Waktu saya ketemu Yesus, saya berubah. Saya diubahkan. Semua berubah sampai papi saya bilang, oh ternyata ini penyebabnya. Makanya papi lihat hari-hari ini kamu jadi aneh. Ternyata karena kamu jadi Kristen. Dan semua orang yang ketemu Tuhan Yesus pasti akan jadi aneh. Nah, pertanyaan saya, saudara sudah aneh apa belum? Amin. Ya, aneh artinya apa? Dulu pemarah, sekarang tidak. Dulu khawatir, ketakutan, sekarang sukacita, damai sejahtera. Makanya dikatakan di situ kita bersyukur karena kita dibangkitkan dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jangan takut, jangan khawatir. Apa yang kita mau takutkan lagi? Bahkan kematian sekalipun Alkitab berkata bagi orang di dalam Kristus itu sebuah Jangan takut mati, saudara. Saudara, engkau harus mencapai tujuan imanmu loh, bahwa jiwamu itu selamat. Saya ketemu seorang ibu, dia bilang, Bu, saya ini tiap hari ketakutan mati, Bu. Saya takut mati, saya lagi di dapur. Ada suara yang bilang, kalau kamu mati, bagaimana? Lalu saya ketakutan, keringat dingin, gemeteran. Saya lagi nyetir, ada suara yang bilang, kalau kamu mati ditabrak truk itu. Tiba-tiba saya keringetan. Jantung saya berdebar-debar kencang. Saya bilang, Ibu kenapa begitu? Dia tanya, Bu Debi gak pernah berpikir kalau Ibu Debi mati? Ya kalau saya dengar ada suara yang bilang, kamu kalau mati bagaimana? Untung masuk surga ketemu Tuhan. Langsung iblisnya pergi. Amin. Tapi kalau kamu takut, diintimidasi terus sama iblis. Saudara siap atau tidak siap, yang namanya mati pasti datang. Jadi daripada tidak siap, lebih baik bagaimana mempersiapkan diri menuju kematian? Bukan kapling tanah kuburan. Ada loh orang-orang tuh aneh. Di Jakarta yang namanya San Diego Hills itu tanah pekuburan mahal. Itu kalau di lokasinya yang bagus bisa sampai miliaran. Yang saya bingung, saya diajak pemakaman di situ. Lalu ibu dari keluarga yang saudaranya meninggal ini ngomong, saya sudah booking satu keluarga, Bu, di sini. Waktu itu kita beli masih murah, 1 M kayaknya 1 lubang. Jadi saya ambil 5 lubang di situ, suami saya, anak 3. Terus saya selamat sama dia, selamat Bu, sudah siap masuk lubang ya. Terus dia bilang, tolak dalam nama Yesus Ibu Devi.
Jangan bilang begitu. Kalau sudah siap lubang berarti siap masuk loh Bu. Sudah kepengen masuk itu, udah ada lubangnya kok, bener nggak? Tinggal pesan peti yang ada gambar Tuhan Yesus. Terus saya bilang, Bu, ngapain buang uang miliaran buat beli lubang? Itu uang miliaran berguna untuk pendeta-pendeta di desa hidup. Daripada ibu beli tanah kuburan. Buat apa? Bukan berarti yang kau dikubur di lubang yang harganya miliar, terus jiwamu langsung ke surga gitu. Hello. Please deh. Hidupmu hari ini itu yang akan menentukan, bukan soal mahalnya kuburanmu. Bangga saudara beli lubang kuburan, diceritain miliar loh Bu. Dulu satu lubang ini 1 miliar. Saya bilang selamat Bu, salam sama Tuhan Yesus kalau ibu masuk di situ. Takut ternyata. Mempersiapkan hidup menuju kematian, buang kepahitan, buang amarah, buang kekecewaan, kenajisan, percabulan, kekhawatiran, buang itu semua. Kejar hidup dalam perkenanan Tuhan. Kapanpun kita mau dipanggil mati, aku siap Tuhan. Saya dulu pernah rasa saya tidur nyenyak sekali. Terus ada suara yang bilang gini, kalau kamu lanjutkan tidur ini, kamu mati loh. Saya pengennya tidur terus karena enak banget. Saya ingat anak saya masih kecil. Kalau saya mati, suami saya kawin lagi. Bangun langsung saya. Tidak rela suami saya kawin lagi, saya bangun langsung. Enak aja. Jadi nggak jadi mati saudara. Ya, jadi mempersiapkan kematian itu hidup dalam kekudusan. Amin. Karena kita nggak pernah tahu kan kapan saatnya kita dipanggil. Nggak usah tunggu kena corona baru mati. Di masa pandemi yang sudah lewat, orang tuh berpikir takut kena corona. Karena kalau kena corona bisa mati. Dia pikir corona lah yang bikin dia mati. Sehingga banyak orang Kristen menggeser imannya, lebih takut sama corona daripada sama Tuhan. Hidup mati kita bukan di tangan corona, di tangan Tuhan. Amin. Kalau belum waktunya mati, biar kena corona berkali-kali tidak mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, biar lagi tidur bisa berjaga-jaga. Mari kita hidup dalam sebuah hidup yang penuh dengan pengharapan. Tidak usah dipikir, masalah itu tidak usah dipikir. Apalagi yang kau renungkan, engkau tangisi, tidak usah dipikir. Utang tidak usah dipikir, tapi dibayar. Minta keringanan, kalau bisa tidak usah utang. Apalagi cuma mau gaya-gayaan terus utang. Ya, beli tas utang, beli baju utang, beli handphone utang. Gajinya 2,5 juta, utangnya 3,5 juta. Ya mau hidup bagaimana saudara? Ini loh daging ini yang perlu ditekan. Karena orang Kristen itu kebanyakan keinginannya lebih besar daripada kebutuhan. Ya Pak ya? Karena mau gaya-gayaan, pamer-pamer. Alkitab bilang asal ada makanan itu cukup. Asal ada pakaian itu cukup. Nggak usah yang mau wah-wah. Dia tetangga beli mobil juga padahal nggak bisa bayar. Ngapain? Saya dulu nggak peduli. Kakak ipar saya pada beli mobil, saya tetap kita naik motor saja. Kalau ada uang tabung buat beli rumah. Karena kita nanti punya rumah tidur di rumah, punya mobil emang mau tidur di mobil. Ya, harus bisa menomorsatukan yang penting di antara keinginan-keinginan itu. Gak usah dipikir hari-hari ini banyak berserah, banyak berdoa. Tuhan sudah membawa kita dalam sebuah hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4 dikatakan, untuk apa? Untuk apa kita dibangkitkan oleh Kristus dalam hidup yang baru? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Kita disediakan satu bagian yang tidak dapat layu, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, dan itu tersimpan bagi kita di sorga. Yang di dunia ini semua bisa hilang, bisa binasa, bisa layu. Tetapi bagian kita di sorga yaitu kemuliaan. Di sorga nanti tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi tangisan. Makanya kalau hari ini engkau masih menangis di bumi, bersyukur. Amin.
Kalau ada jemaat datang sama saya, Bu Debbie, hidup saya berat, masalah saya berat. Saya bilang, jadi sudah capek hidup? Mau saya doakan biar dipanggil Tuhan? Jangan Ibu. Nah, kalau sudah capek, udah berat-berat semua, mau apa? Jalani, syukuri, dan berdoa, andalkan Tuhan. Lalu sudah dikatakan di sana, yaitu siapa? Yaitu kamu, yaitu saya, katakan dirimu. Yaitu aku yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Kenapa? Karena sekarang kita mengaku semua sudah selamat. Tapi maaf, keselamatan kita baru akan dinyatakan pada zaman akhir. Waktu apa? Tuhan Yesus datang. Di situ kita baru akan melihat kita ini selamat atau tidak. Belum tentu seorang dia pendeta, belum tentu mau dia gembala, belum tentu dia penginjil seperti saya. Kalau hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, maka tidak ada jaminan dia menerima bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu tadi. Hari ini engkau ada di tempat ini, jangan sampai engkau lengah. Berdoa buat keselamatan kota ini. Berdoa buat atmosfer kota ini. Setiap hari minta Tuhan, biar Tuhan jamah orang-orang boleh datang kepada Yesus. Biar Tuhan ada di atas kota ini, melawat kota yang terjadi hujan pertobatan. Lawatan Tuhan tercurah. Mari mulai dari orang-orang terdekatmu. Ceritakan dan beritakan tentang keselamatan itu. Punyalah sebuah kerinduan, Tuhan. Siapa yang aku ketemu besok, aku akan cerita tentang kebaikan Tuhan. Tuhan buka jalan. Tuhan kasih tahu caranya. Kalau kita punya kerinduan, maka Tuhan pasti membuka jalan untuk menuntun kita, memberitahu. Saya ingat satu kali saya ada di pesawat. Lalu di samping saya ada ibu-ibu duduk, saudara. Ibu ini sombong sekali dari awal naik pesawat. Dia cerita tentang anaknya. Ya waktu itu saya dari Belitung kalau nggak salah pelayanan. Saya tanya, ibu dari Belitung ada urusan apa? Oh, saya tuh punya anak di sini, Bu. Anak saya pengusaha kaya, jualan minyak. Saya bilang licin dong, Bu. Licin, kepleset kalau salah. Ya iya, jualan minyak gini. Saya ini udah bosan ke luar negeri, Bu. Ke Belanda, ke Amerika, ke sini. Wah, keliling terus. Cucuku kuliah di Australia, yang satu di Amerika. Ngomongnya aja beda, saudara. Saya dengerin dia terus. Terus saya tanya gini, ketika dia sudah diam saya tanya gini, Bu, berarti ibu ini bahagia banget ya. Dari semua yang ibu ceritakan saya bisa menangkap ibu ini bahagia sekali. Padahal sebaliknya. Saya tahu sebaliknya. Dia terdiam. Lalu dia mulai curhat. Tidak begitu, Ibu. Saya ini ke Belitung ini menghadiri sidang perceraian anak saya. Saya bilang, yang raja minyak itu? Yang tadi Ibu bangga-banggakan? Iya, Bu. Kasihan anak-anaknya. Dia mulai meneteskan air mata. Kasihan anak-anaknya. Saya bingung bagaimana, Bu, kenapa itu bisa terjadi. Tadi cerita ke Belanda, ke Amerika. Saudara, ternyata orang-orang yang kita lihat di luar itu, dia pakai barang mahal, dia pakai perhiasan mahal, tasnya bermerek. Itu belum tentu hatinya begitu. Justru kadang dibalut dengan yang begitu-begitu karena memang dia tidak mendapatkan kepuasan di sini. Lalu saudara, saya bilang, saya mulai belai-belai bahunya, saya bilang, Bu, orang itu di dunia ini kalau hidup tuh harus cari Tuhan. Ibu ke gereja? Enggak.
Saya bukan orang Kristen. Dia cerita di agama lain. Ibu, tidak ada sumber kebahagiaan lain selain dalam Tuhan. Lalu saya mulai bersaksi bagaimana saya menerima keselamatan. Kenapa saya selalu berkata orang Kristen mesti punya kesaksian ketemu dengan Tuhan secara pribadi? Supaya itu yang menjadi bahan untuk engkau menceritakan keselamatan. Untuk bisa bersaksi dan membawa keselamatan kepada orang lain, engkau gak usah masuk sekolah Alkitab, STH, MTH, gak usah. Milikilah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, itu cukup. Itu cukup. Pengalaman pribadimu dengan Tuhan. Bagaimana engkau mengalami Tuhan, bagaimana dia mengubahkan hidupmu. Saya kemarin baru pulang dari Tentena, ada orang bersaksi, Bu, sebelum saya dapat mesbah doa, dia bilang, saya itu pisah dengan suami. Bertahun-tahun, saya kepahitan sama dia dan saya gak mau balik sama dia. Akhirnya anak saya merokok, mabok, judi, berontak, berantem sama orang tua. Karena lahir dari sebuah keluarga yang tidak bahagia. Orang tuanya pisah. Tapi ketika saya mulai mendengar khotbah-khotbah ibu di YouTube, hati saya dijamah Tuhan. Saya menangis tersungkur di kamar, saya meminta ampun dosa. Saya ini Bu Kristen dari kecil. Tapi saya tidak pernah mengalami Tuhan. Dan saya tidak tahu bagaimana menjadi Kristen yang benar. Sampai ketika saya temukan semua khotbah ibu. Dijamah Tuhan, Tuhan jamah hati saya. Tuhan lembutkan saya. Dan saya lepaskan pengampunan untuk suami. Saya datangi suami di kampungnya. Saya meminta maaf. Dan saya minta dia pulang ke rumah dan hidup kami dipulihkan. Dan ibu tahu dia bilang anaknya yang dulunya merokok, mabok, minum, judi. Berontak, kadang mau pukul orang tua. Dia mulai ajak berdoa. Dia bilang ini waktunya kita cari Tuhan nak. Anak sekasar apapun. Kalau engkau bawa kepada Tuhan hatinya luluh. Mamanya mulai ajak nonton mesbah doa. Ayo setiap malam kita satu keluarga membangun hubungan dengan Tuhan. Dan dia bersaksi anaknya berhenti rokok, berhenti mabok, berhenti judi. Dan mengalami Tuhan secara pribadi. Dan hidupnya diubahkan, keluarganya dipulihkan. Saya banyak mendengar kesaksian orang-orang yang mengalami Tuhan secara pribadi. Cuma ketika engkau buka hati saudara dan bilang Tuhan masuk dalam hidupku. Dan orang yang sudah mengalami Tuhan seperti ini, dia gak akan tahan untuk tidak bersaksi. Dia bilang setiap hari saya menangis Bu. Dulu saya lihat orang Kristen tuh kalau nyanyi tepuk-tepuk tangan. Karena saya bukan dari aliran yang tepuk tangan. Itu ngapain sih doa nangis-nangis. Tapi sekarang saya mengalami. Setiap ikut mesbah doa baru nyanyi satu lagu saya sudah bercucuran air mata. Dan setiap orang yang dia temui dia cerita. Tuhan memulihkan keluarganya. Bagaimana supaya engkau dapat memberitakan keselamatan? Alami Tuhan. Alami Tuhan secara pribadi. Supaya engkau bisa bersaksi. Lalu saya cerita ke ibu itu. Saya mulai bersaksi kepada dia, air matanya mengucur deras. Saya bilang, ibu, saya mau berdoa buat ibu. Ibu mau gak mengundang Tuhan masuk dalam hatimu? Dia dengan bercucuran air mata, dia bilang, iya Bu, saya mau Bu. Saya sering diajak ke gereja sama tetangga saya, tapi saya gak pernah mau karena saya bukan orang Kristen Bu. Lalu saya berdoa buat dia di atas pesawat, dia menangis saudara. Dan dia bilang, Bu, nanti saya pulang dari sini. Saya mau ketemu tetangga saya itu. Saya mau dia ajak saya ke gereja. Terima kasih ibu sudah berdoa buat saya dan hati saya rasanya plong. Saudara, tuayan tuh menguning. Jangan engkau lihat orang di jalan itu tetanggamu baik-baik saja. Kelihatan di luar. Tapi sesungguhnya semua orang itu di dalam itu banyak yang hancur. Banyak yang tidak mengalami kebahagiaan. Tugas siapa? Saudara dan saya.
Di pesawat juga saya pernah berjumpa dengan satu orang wanita. Saya berdoa, Tuhan, semoga yang duduk di samping saya ini orang yang membutuhkan Injil, berita tentang keselamatan. Dan benar ada wanita muda naik di sebelah saya. Terus saya tanya, mau kemana Bu? Waktu itu kita mau ke Kalimantan, mau ke ini, kota ini, dia bilang. Terus saya tanya dari mana? Dia bilang, saya ini Bu. Ya sebenarnya saya tadinya malam itu harus berangkat. Tapi saya salah beli tiket. Sudah sampai di sini ternyata tiket saya salah. Jadi saya harus beli lagi untuk berangkat hari ini. Dalam hati saya, oh berarti memang Tuhan tuh mau ketemuin dia dengan saya. Terus saya tanya, Ibu mau kemana? Saya mau pulang kampung. Sudah menikah? Ya begitulah Bu, sudah. Tapi ini saya mau cerai. Kenapa Ibu mau cerai? Saya ini lagi hamil 2 bulan. Mau saya gugurin gak bisa-bisa gugur. Kenapa? Saya ini ditipu Bu sama suami saya. Jadi saya itu ketemu satu laki-laki. Dan dia mengaku agamanya itu bukan Kristen, agamanya di seberang. Karena saya ini juga dari seberang. Lalu saya menikah sama dia Bu. Setelah selesai saya menikah dengan dia, dia menikah dengan cara agama saya. Dia bilang karena itu di daerah kampung saya. Kampungnya dia di Kalimantan. Lalu saya diajak pulang kampung, ke kampungnya di Palu. Setelah saya sampai di sana, ternyata papanya pendeta. Saya ditipu Bu, saya marah. Lalu saya mau disuruh masuk gereja, saya nggak mau. Makanya ini anak mau saya gugurin. Terus saya bilang, kenapa kamu begitu marah dan begitu ini? Bukankah kamu harus percaya loh bahwa Tuhan tuh turut bekerja. Dia bilang, saya nggak bisa ampuni dia. Tapi yang saya heran ya Bu, saya kemarin dari Palu itu ambil tiket ke Jakarta karena semua harus transit terus baru bisa ke kota saya. Saya satu pesawat, duduk di sebelah saya itu pendeta Bu. Dia bilang sama saya, dan dia itu mengkhotbahi saya di pesawat Bu. Saya juga jengkel, kenapa ya Tuhan kasih duduk saya sama pendeta. Saya tersenyum sama dia terus saya bilang gini, selamat. Karena memang Tuhan pilih kau. Kenapa? Saya juga pendeta. Jadi kau tidak bisa lari. Dan dia syok, serius? Beneran ibu juga pendeta? Iya. Tapi memang saya kan tidak ada tampang pendeta. Ya. Terus dia bilang, beneran Bu? Iya, dan saya pendeta yang paling komplit yang memang kamu butuhkan. Paham saya Basir. Tapi tidak ada hubungannya sama Abu Bakar Basir. Lalu saya bersaksi kepada dia di pesawat. Sepanjang perjalanan itu saya bersaksi, dia menangis, meneteskan air mata. Saya bilang, Tuhan pilih kamu loh. Kamu percaya Tuhan mengasihi kamu. Saya bilang, kalau kamu mati hari ini, pas pesawatnya goncang kan. Pramugari berkata, kenakan sabuk pengaman karena kita memasuki cuaca buruk. Saya bilang, kalau kamu mati hari ini, kamu yakin gak kamu masuk surga? Dia terdiam. Saya bilang, kalau saya mati sekarang, sangat yakin saya ketemu Tuhan Yesus di surga, juru selamat, Isa Al-Masih. Lalu dia terdiam. Saya tantang dia, mau gak saya doakan kamu? Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Di atas pesawat, saya pegang tangannya, saya berdoa buat dia, saya tumpang tangan perutnya, Tuhan ampuni. Kalau dia sempat berpikir untuk membunuh bayi ini. Ini adalah anak berkat. Dia nangis bercucuran air mata. Saya berdoa, akhirnya kami landing. Setelah itu terserah Tuhan. Lakukan bagianmu. Amin saudara. Sebab kita gak pernah tahu kapan waktu Tuhan melawat orang itu. Coba kalau saya gak peka. Engkau harus punya kerinduan untuk memberitakan keselamatan. Karena engkau tidak tahu kapan waktunya. Makanya saya bilang, engkau gak usah sampai sekolah Alkitab, mau STH, MTH baru bisa melayani. Kita semua ini terpanggil. Di kantormu, di tetanggamu, siapapun yang kau temui. Cerita saja, cerita. Jangan suruh dia pindah agama. Buat apa juga kalau dia pindah agama, dia gak bertobat, gak dijamah Tuhan, percuma. Makanya ada orang, Bu, anak saya mau menikah Bu. Puji Tuhan anak saya ini dapat orang seberang. Tapi dia mau pindah Bu, menikah ikut agama anak saya. Tanya dia mau pindah ikut anakmu atau ikut Tuhan? Kalau cuma ikut anakmu percuma, nanti juga 1-2 bulan dia balik lagi.
Benar gak saudara? Jangan pernah tertarik dengan orang pindah-pindah agama. Jangan pernah kecewa ketika ada orang Kristen pindah, atau jangan terlalu bahagia ketika ada orang dari seberang pindah ke Kristen. Bukan itu yang menentukan. Hanya ketika orang ketemu Tuhan, itu yang akan mengubahkan hidupnya. Jangan terlalu pede menjadi orang Kristen. Percaya, saya sudah selamat kok. Biar saya lakukan dosa apapun, sudah selamat saya. Sekali selamat tetap selamat. Maaf, ayat ini berkata kita sedang menantikan pernyataan keselamatan kita nanti di akhir zaman. Yesus berkata, saatnya akan datang ketika aku berdiri di hadapan semua umatku, dan mereka mulai berkata, Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Aku melayani engkau Tuhan. Aku di pendoa, aku di pendeta. Tuhan bilang, enyah engkau. Aku tidak kenal engkau. Pada waktu itulah Alkitab berkata, Yesus bilang, aku akan berterus terang bahwa aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Dosa itu yang akan menghambat. Ya, jadi bagi siapa tersimpan itu bagi kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun apa? Sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Yang namanya masih hidup di dunia pasti banyak pencobaan. Ya, hidup ini memang banyak pencobaan. Hidup ini tidak mudah. Ya, kalau banyak cucian itu laundry. Ya, banyak pencobaan itulah hidup. Kalau sudah tidak mau pencobaan, maka ada salib di atas tulisannya RIP. Nggak ada pencobaan itu. Mau nggak? Hidup yang tanpa pencobaan mau? Nggak ada. Ayat ini berkata, bergembiralah akan hal itu sekalipun dalam penantian kita akan keselamatan yang akan Tuhan nyatakan itu, kita berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dengar baik-baik saudara, kita hidup lurus dengan Tuhan tetap ada pencobaan. Apalagi kalau hidupmu bengkok, ditambah pencobaan dari iblis. Kalau kita mengalami pencobaan yang dari Tuhan, Alkitab bilang berbahagialah. Kalau engkau menderita karena kebenaran, karena itu adalah kasih karunia kepada Tuhan. Tapi kalau engkau menderita karena dosa, itulah memang upahnya saudara. Yang terakhir dikatakan maksud dari pencobaan itu apa? Ayat 7, baca bersama. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kenapa kita diizinkan mengalami pencobaan? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Bagaimana kita bisa tahu iman kita murni? Hanya kalau sudah diuji. Bagaimana emas itu dikatakan emas murni? Hanya ketika dibakar dengan api. Bagaimana berlian itu dikatakan berlian yang mahal dan asli? Hanya ketika dia sudah diasah, dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi. Sesuatu yang asli dan murni harus diuji. Engkau gak bisa berkata, aku ini setia loh sama Tuhan, aku ini punya iman. Bagaimana Tuhan bisa membuktikan kemurnian iman kita? Lewat ujian. Makanya semua tokoh di Alkitab pasti mengalami penderitaan. Daud, Yusuf, Paulus, Yesus, semua menderita. Untuk apa? Membuktikan kemurnian iman. Jadi kalau saudara saat ini lagi diuji, tutup mulut, diam. Dulu kita kalau ujian Eptanas, ujian nasional, tulisan gede, harap tenang, ada ujian. Kenapa? Itu Alkitabiah, firman Tuhan berkata, di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Amin. Kalau kita tenang, maka kita kuat. Saya kemarin saudara baru pulang dari pelayanan di Tentena. Perjalanan yang sangat panjang.
Terbang dari Surabaya ke Makassar 1,5 jam, dari Makassar ke Morowali 1,5 jam, dari Morowali naik bus mobil 5 jam sampai ke Tentena. Pulang begitu juga, dari Tentena ke Morowali 5 jam. Sampai di Morowali kita naik pesawat kecil yang pakai baling-baling. Saya tuh dari dulu kalau naik pesawat kecil tuh selalu deg-degan. Aduh, baling-balingnya begitu. Terus dia terbangnya rendah, hanya 14.000 kaki. Jadi pas di awan-awan itu dia terbang. Kalau pakai pesawat besar kan enak tuh, kita naik di atas awan, naik lagi, itu bersih. Gak ada awan, sudah di 35.000 kaki, 40.000 kaki tuh tinggi. Jadi sudah gak ada awan-awan banyak. Terbang di 14.000 kaki, saya tuh berdoa, Tuhan tolong beri cuaca yang baik dan cerah. Dalam nama Yesus, aku ini hambamu mau mendarat di Makassar dengan selamat. Amin. Dari Morowali udaranya cerah. Begitu 1/2 jam perjalanan, awannya gede-gede, putih, ada yang hitam. Waduh, saya deg-degan saudara. Mulai deg-degan, kalau dia tembusi itu awan, gak ada jalan lain. Itu pesawat kan tidak bisa belok kanan, belok kiri begini ya. Mau menghindar itu awan kan gak bisa. Dia lurus terus saudara, jadi di depan ada awan gede pun harus diterjang. Dan kalau sudah masuk di awan itu kan pasti bergoncang. Itu kalau sudah masuk di awan saya tutup mata. Saya pegang tangan suami saya. Basah kuyup, saya keringetan saudara. Suami saya bilang, basah loh. Aku takut. Terus dia bilang, percaya sama Tuhan. Saya kecewa dalam hati gini, Tuhan, tadi kan aku udah berdoa mau dikei cuaca sing cerah supaya mendarat dengan selamat di Makassar, malah awannya gede-gede kayak begini. Tuhan, saya duduk di sayap, saya lihat tuh baling-baling. Kalau udah bergoyang-goyang, saya cuma takut kalau di baling-baling satu terlempar. Karena baling-baling itu kan di luar ya, bukan kayak pesawat gede di dalam gitu ya. Jadi saya tuh tahan apa saudara. Tuhan, kalau cuacanya baik, kenapa ini awan terus bener aja saudara. Udah mau landing di Makassar ternyata hujan. Di kacanya itu sudah ada air-air. Di atas udara ada air-air. Saya bilang, aduh say, hujan say. Suami saya bilang, Suami saya itu saya tidak tahu ekspresinya itu kan tidak ada ya, orang Solo itu kan ya tidak tahu dia takut atau gelisah. Pokoknya ekspresinya itu datar. Dia tuh diam terus saudara. Jadi saya tidak tahu kalau dia itu lagi takut atau tidak. Ya, orang marah aja gini, aku boleh marah. Kalau orang Sulawesi itu ekspresif kan. Kita bahagia, kita ketawa, takut juga ketakutan kita. Gak bisa disembunyikan. Tapi puji Tuhan, akhirnya kita bisa landing. Walaupun memang aduh setengah mati dia belok-belok cari posisi untuk landing. Akhirnya landing di tengah hujan deras. Sampai di bawah saya bilang, kenapa Tuhan kau tidak jawab doaku? Tuhan tuh ngomong gini, aku jawab doamu toh. Landing dengan selamat. Bukan soal cuacanya buruk atau baik. Yang penting aku besertamu. Seringkali cuaca buruk, ketegangan, kengerian, ketakutan itu diperlukan supaya engkau belajar bergantung kepadaku. Supaya engkau belajar percaya kepadaku. Supaya engkau belajar berserah kepadaku. Tapi ujungnya landing kan, cuma deg-degan. Tapi di balik itu Tuhan memberikan sebuah pelajaran. Ternyata hidup tuh begitu. Alkitab berkata tidak apa-apa. Sekalipun dalam penantian ini engkau menghadapi, engkau duka cita, berbagai-bagai pencobaan, cuaca buruk, badai, kengerian, ketakutan. Supaya engkau belajar percaya. Dan imanmu terbukti menjadi iman yang lurus, iman yang teruji. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan kami tahu, Engkau yang lebih tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan yang lebih tahu apa yang kami doakan. Dia lebih tahu saudara. Mari kita semua bangkit berdiri.